Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa di Wisma. Nah, kali ini kita bersama-sama lagi dengan salah satu alumni SMA Negeri Bangui, yaitu Kak Eci. Halo Kak Eci, gimana kabarnya, sehat? Sehat Ibu. Sehat. Nah, sekali ini kita kedatangan Kak Eci ini karena kita pengen banget nih ngebahas soal dunia seni. Nah, Kak Eci ini sendiri adalah seorang alumni dari kampus seni pertama ya di Bali ya. Pertama dan satu-satunya ya? Iya. Iya, kampus ISI dan Pasar. Nah, Kak Eci, perkenalkan diri dulu, namanya siapa, tamatan tahun berapa, terus dulu jurusannya di SMA, jurusan apa? Silakan Kak Eci. Oke, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Niputu Desliani, lebih sering akrab dipanggil Eci. Saya alumni tahun 2016. Tamatnya ya? Ya, tamatnya 2016, terus jurusannya IPA. IPA. Ini kalau nggak salah dulu saya walinya dulu ya? Iya Bu. Iya. IPA 5 pertama. Oke. Nah, Kak Eci sekarang kesibukannya apa nih? Masih kuliah atau sudah tamat kuliah? Astagfirullah Ibu, saya baru tamat tahun ini. Baru tamat. Oh, angkatan corona berarti kamu ya? Iya, angkatan corona. Oke, terus? Jadi kesibukan saya saat ini, saya masih freelance. Jadi kalau ada yang mau make up bisa. Oh, perias juga nih. Iya. Oke, nggak jauh-jauh nih orang seni pasti perias kebanyakan. Kalau mau privat tari bisa. Oh, privat tari juga buka. Oke, berarti tamatnya baru tahun ini. Baru tahun ini. Nah, kemarin tamatnya berarti seni apa? Seni tari berarti ya? Seni tari. Oh, apa nama jurusannya berarti seni tari gitu aja langsung ya, Iya, di ISI ya? Di ISI itu ada berapa jurusan sih, Eci? Di ISI itu ada 5 jurusan. 5 jurusan. Jurusan tari, karawitan, musik. Karawitan itu apa? Tabuh. Oh, karawitan itu tabuh. Iya, Oke. tabuh, terus tuh musik, Uh-huh. sentra tasik, sama pedalangan lagi satu. Oh, sentra tasik itu apa? Keguruan jadinya Bu. Oh, Iya, gitu. itu sentra tasik. Iya, karena saya uniknya adalah karena ini adalah tamatan dari Institut Seni Indonesia ya? Iya. Iya, yang terletak di Denpasar. ISI ini salah satunya sekolah seni yang ada di Bali ya. Nah, dan negeri ya, negeri. Oke, Eci sendiri berapa tahun nih sekolahnya di sana nih? 4 tahun Bu. 4 tahun pas nih. Dari tahun 2017 Uh-uh. sampai 2021. Oke, berarti nggak lama ya sekolahnya ya? Maksudnya standarnya Iya, S1 standar, ya? iya. Oh, saya kira bakal lama sekolah seni itu. Saya kira bakal lebih lama dari biasa. Karena dengar-dengar rumornya begitu, katanya kalau sekolah seni itu lama nih sekolahnya. Berarti nggak seperti yang dipikirkan orang ya? Enggak Bu, jadi ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita punya target, oke, saya selama 4 tahun saya harus tamat. Ya kita harus mengejar itu. Tamat jadinya 4 tahun ya kan, jadi sebenarnya tidak ada istilahnya orang kuliah lama-lama, tergantung daripada yang kuliah kan gitu ya. Nah terus selama di sana memang tok nari aja full atau ada materi-materi yang lain juga? Karena saya nggak ngerti nih kalau di seni itu seperti apa. Jadi di ISI itu selama saya kuliah itu kan biasanya banyak orang bilang sekolah di ISI itu banyak palingan disuruh nari aja. Wah itu enggak banget Bu. Jadi tari, praktek dan teori itu seimbang jadi di sana. Oh gitu. Artinya kamu masuk sebuah ruangan gitu langsung narinya ini ada dosen di depan, enggak gitu. Ada teori-teorinya juga. Ada teorinya juga. Jadi kayak sejarah tariannya itu kita dikasih juga, terus bagaimana kinesiologi yang saya kira itu bakalan mungkin masuk sini nggak bakalan dapat seperti itu Bu ya. Apa Tapi tuh kinesiologi? Kinesiologi itu kayak pelajaran tentang tulang. Nah, jadi tari itu ada. Jadi kalau kita ngesah apanya yang bergerak, terus tuh tulang bagian apa yang bergerak. Nah, itu juga masuk Bu. Saya kira masuk di ISI dulu. Nggak bakalan ketemu yang kayak gitu-gitu. Ternyata belajar anatomi tubuh anatomi manusia. Karena ini tari kan namanya tari, semua tubuh itu bergerak. Iya. Kalau sampai salah gerakan, ada pemanasannya nggak tarian tuh? Ada pemanasannya nggak sih pakai olahraga? Ada Bu. Jadi sebelum kita mulai latihan itu, jadi kita harus ada pemanasan, stretching, apalah lari di tempat lah, pokoknya. Jadi nggak bisa langsung ngagam kanan ngagam kiri, nggak bisa langsung seperti itu ya? Bisa. Oh, jadi ada pemanasan dulu. Iya. Nah itu berarti fungsinya kenapa belajar soal tulang, menghindari juga soal cedera. Jadi sebenarnya penari dengan atlet hampir sama ya, karena tubuhnya yang bergerak. Dan tentunya untuk penjiwaan ya itulah dia kenapa perlu pengetahuan soal sejarah tariannya, karena kan nggak mungkin menjiwai ya kalau kita nggak dapet tahu sejarahnya. Nah terus kenapa kok Eci memilih untuk sekolah tari? Kenapa nggak, kan kamu kayak SMA juga penari kan? Dari SMA penarinya kan? Dari SD. Dari SD. Pokoknya terus
berarti emang udah penari kan dari sononya gitu ibaratnya. Kenapa kok langsung ingin melegalkan itu dengan sekolah tari? Kenapa nggak sekolah yang lain? Kan sudah jadi penari nih, gitu modelnya. Awalnya itu kenapa saya ingin sekolah di ISI gitu, karena pertama emang saya ingin menciptakan satu tarian gitu Bu. Jadi saya ingin berkarya, tapi bisa aja sih misalnya sekolah di mana kita bisa berkarya, tapi Eci ingin mendalam, ingin mengetahui tentang seni tari itu seperti apa sih gitu. Jadi kayak menciptakan dari bawah itu, banget ya, pengen tahu betul-betul detailnya jadi ya. nggak asal bikin aja, jadi tahu kenapa alasan saya buat begini gitu. Artinya Kak, berarti Eci ini bukan sekedar cuman seorang pelaku gitu ya. Ini juga tipe yang ibaratnya kalau dunia video yang saya paham, bukan cuman kamera operator, tapi juga seorang sutradara. Jadi ingin membuat sesuatu yang ada karyanya. Jadi seorang penari bukan hanya bisa menjadi pelaku tarinya saja, tapi juga pembuatnya, penciptanya. Nah, sekarang selama sekolah di sana, halangan terbesarnya tuh apa, Ci? Kan kamu sudah penari nih, berarti kalau dalam bayangan saya menghafal gerakan sudah nggak lagi asing, tari-tarian sudah pada tahu semua. Nah, apa kesulitan yang paling besar Eci rasakan setelah real nih terjun ke sekolah tarinya? Kalau halangan bagi Eci itu nggak ada halangan sih Bu ya. Artinya ada nggak yang membuat Eci kayak berpikir gitu 2 kali? Aduh, ngapain saya masuk ke sekolah tari gitu? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Pernah. Oke, itu dia. Pas di tengah-tengah gini, dulu saya sempat berpikir, kenapa saya sekolah di dunia tari ya, nanti pekerjaannya bagaimana? Ada kan perasaan seperti itu pernah. Oke. Itu kan. Terus setelah itu saya berpikir lagi, dijalani aja dulu, siapa tahu nanti kedepannya saya bisa ada peluang gitu. Oh ternyata setelah saya menjalani semuanya itu, saya bisa merias. Karena di sekolah juga diisi diajarkan. Diajarkan juga tata rias. Oke. Terus tapi kembali lagi ke diri kita mau tidak menggali tata rias seperti apa gitu. Jadi kita harus awalnya juga, artinya kan nggak cuma riasan tari doang kan ya. Kalau kita mau tahu lebih ya berarti harus belajar lagi yang lain kan begitu ya. Oke. Terus setelah itu jadi itu coba saya harus menggali lagi apa yang ada potensi dalam diri saya gitu. Selain make up, saya juga harus ngajar privat ini. Bisa manfaatin. Gini, jadi ada peluang, saya ngajar privat, ngajarin anak-anak untuk mengajar tari gitu. Apapun itu saya jalani gitu. Oke. Nah, setelah melewati banyak proses, artinya kan pasti tugas akhir apa segala macam. Nah, setelah tamat dari ISI, ada nggak tujuannya Eci lagi? Apa yang Eci pengen buat nanti setelah sebagai seorang yang sudah menyandang gelar SSN? Apa nih yang ke depan tujuannya Eci nih? Tujuan saya ke depan itu ingin membuat sanggar, terutama di desa. Desanya Eci di mana? Desanya Eci di Anggungan Ibu. Anggungan. Jadi di desanya Eci itu belum ada sanggar tari. Belum ada sanggar tari. Nah, jadi Eci ingin membangkitkan seni di daerah itu, di daerah tersebut gitu. Cuman sekarang masih dalam proses merintis ya. Dan itu juga Eci kalau dibilang terlalu fokus ke sana juga belum bisa kan masih sambil jalan nih, sambil ngumpulin modal juga. Modal terus kayak mencari celah gitu. Relasi juga kan. Benar. Oke, artinya pada posisi ini Eci sudah punya acuan ya, saya pengen buka sanggar nantinya gitu ya. Nah, sekarang selepas daripada sarjana ini, lepas wisuda nih, bisa nggak Eci bertahan hidup dengan titel SSN ini? Bisa. Artinya pekerjaan yang sekarang Eci lakukan ini per hari atau per bulannya tuh ada nggak pemasukannya dengan freelance-nya Eci sekarang? Ada Ibu. Ada. Ada pemasukan ya, tidak banyak sih ya, cuma bisa untuk diri sendiri, beli bensin untuk beli make up, make up itu masih bisa. Artinya pelan-pelan Eci ingin ini ya. Dan juga pasti dapat relasi juga dong ya, sama-sama dengan teman-teman di ISI kan? Iya, sama-sama teman-teman di ISI. Terus ada guru saya juga, ayo Eci ada gini nih, ada job mayasin yuk kita bantu. Jadi Bu, siap Bu. Jadi sekalian dapat dapat juga belajar gitu ya. Jadi ya imbang ya. Nah,
sekarang orang tua pasti memposisikan diri kan dulunya, Eci kan pasti bilang dulu sama bapak ibu nih mau sekolah meneruskan selesai dulu, gimana responnya orang tua waktu dulu? Kan saya tahu soalnya banyak siswa yang harus memendam keinginannya dia menjadi seorang penari ataupun penabuh apapun itu, karena banyak orang tua yang belum paham nih. Karena mereka takut, mungkin ya wajar namanya orang tua kan takutnya nanti abis dia lepas dari sekolah sana kamu mau kerja di mana gitu ya. Orang tua mengalami juga nggak masalah seperti itu? Untungnya orang tua saya itu sangat mendukung saya, Bu. Nah, terutama ibu. Karena ibu saya ya udah nggak apa-apa sekolah diisi. Pokoknya mama dukung gitu. Gimana pun itu pokoknya aku jalani aja. Oke, Mak gitu. Akhirnya setelah mama juga mensupport apapun yang Eci lakukan dalam bidang seni, dan mama juga seni. Oh, mama juga orang seni. Mama bisa nari gitu. Sekolah di Kokar, jadi jadi nggak terlalu berasa ini ya, nggak tahu jauh beda, malah seneng sekarang anaknya nerusin. Dan bapak juga mendukung gitu. Iya, silahkan, tuh sukanya kemana silahkan gitu, bapak mendukung. Jadi nggak terlalu berasa ini ya. Sebenarnya berpengaruh nggak sih menurut kamu dukungan orang tua atau kelegaan orang tua melepas kamu sekolah tuh ngaruh nggak sama keberhasilan kamu sekarang? Sangat berpengaruh, Bu. Karena doa, dukungan dari orang tua itu sangat berperan bagi saya, bagi kelancaran saya semuanya ya benar. Apapun itu. Nggak kebayang deh kalau kita sekolah tapi nggak ada dukungan sama orang tua ya, pasti akan ada rasa segan, rasa enggan juga pasti ada, karena pasti ada ketidakleluasaan saat kita harus berangkat kemana, saat kita harus sampai malam di kampus kan, pasti banyak tugas-tugas kampus. Tapi kalau sudah didukung oleh orang tua jauh lebih tenang ya pasti. Nah kedepannya selain sanggar, Eci ada nggak nih niatan nih lepas mau jadi pegawai negeri atau mau kerja di dinas kebudayaan gitu? Ada nggak jadi dikerja sama orang maksud saya gitu? Ada, Bu. Ada, ya, oke. Jadi selain freelance atau selain saya punya usaha sendiri, saya ingin punya pekerjaan tetap gitu. Ya, pasti ada perasaan juga yang ingin nyoba juga di dunia kerja yang seperti itu ya. Oke. Nah lalu Eci sudah melakukan usaha sejauh mana nih? Apakah udah nyoba naruh lamaran kah atau gimana? Kalau untuk saat ini saya belum, karena saya masih ingin nyoba dulu ya. Iya benar-benar. Gimana nih dalam hal saya kalau kayak seperti ini gimana gitu, saya masih ingin freelance gitu. Pengen bebas dulu ya, nentuin pilihan dulu ya. Oke. Nah, Eci sekarang saya pengen dong ada sedikit pesan buat adik-adik di rumah yang mungkin sekarang lagi bingung, hobinya nari sama kayak Eci tapi mungkin dia masih bingung, saya sekolah seni apa enggak nih? Apa saya nerusin aja nari-nari biasa aja tapi sekolah tempat lain atau gimana? Nah, Eci sebagai seorang yang sudah lolos, sudah lewat nih tahap itu dan sekarang sudah siap masuk ke dunia kerja. Nah, coba apa sih yang Eci bisa bilang sama adik-adik di rumah untuk pilihannya mereka kuliah nantinya? Oke, pesan saya untuk adik-adik di rumah gitu. Jadi niat kalian dulu. Niat kalian mau kemana? Nanti yang menjalani itu adalah kita. Jadi diri sendiri, bukan tuntutan dari orang lain. Jadi karena yang menjalani itu adalah kita. Jadi itu niat diri dulu mau kemana, tentukan, matangkan dulu niat kalian. Setelah itu udah jalani ya, artinya tidak perlu takut salah pilih ya, karena pada prinsipnya Eci ada nggak sih di masa 4 tahun sekolah itu ada nggak momen pengen berhenti aja kuliahnya gitu? Kalau dibilang pengen berhenti nggak ada, Bu, karena dibilang kan banyak nih pokoknya semester 4-5 itu rawan. Kan gitu Bu katanya. Pokoknya kalau semester 4-5 itu rawan untuk berhenti kuliah gitu. Tapi yang Eci rasain jalan-jalan, kok saya udah hampir TA nih ya gitu. Jadi karena mungkin kamu fokusnya nggak ke sana ya, jadi kayak jalan nggak ada ini ya, nggak ada perasaan yang akan gimana nggak ada, pokoknya jalan aja posisinya ya. Mungkin itu lebih tepatnya kuncinya adalah jangan terlalu dirasanin, maksudnya kayak nanti gimana jangan kebanyakan kayak gitu mungkinnya lebih tepatnya. Jadi lebih tepatnya kayak Eci jalanin aja dulu, karena pada akhirnya nanti pasti bermuara pada sebuah akhir. Kan nggak ada orang kuliah nggak ada akhirnya ya. Pasti akan ada TA, akan ada skripsi dan seterusnya, toh pada akhirnya terlewati ya kan. Nah itu dia. Nah untuk di sini sendiri ada beasiswanya nggak sih? Ada, Ibu. Banyak ya kayaknya beasiswa ya. Kebetulan Eci ini coba Bu, tamat SMA, coba daftar SBMTN, tapi
jalur bidik misi. Jalur bidik misi. Nah, oh, Eci bidik misi dulu. Oh, bidik iya misi, iya Bu. iya. Itu kebetulan Full nggak di cover tuh? full itu, Bu. Jadi ya udah kita sekolah udah ditanggung sama Nah, itu kampus dia gitu. tuh. Iya Nah, iya jadi iya. itu suatu kebetulan banget karena coba-coba gitu. Dan ternyata Iya, berhasil. nah, berhasil Karena gitu. kamu mau nyoba. Ya kan, kalau sekarang teman-teman di rumah, adik di rumah yang pengen, apalagi yang udah kelas 12 nih ya, jadi jangan ragu-ragu, jangan berpikir bahwa nggak ada biaya, saya nggak bisa kuliah. Niatnya aja sekarang kayak Kak Eci, niatnya pengen kuliah, maka Tuhan kasih jalan, yaitu dengan bidik misi, dan ternyata ada jalannya. Sehingga buat kalian yang di rumah jangan khawatir, apalagi yang udah kelas 12 ada peluang untuk beasiswa bidik misi. Jadi sekarang udah serba online ya, Ci. Iya. Kalau dulu kan kamu masih sana sini nih ngurus. Iya. Ya kalau sekarang udah semua udah online. Jadi kalian tinggal masuk ke webnya, nanti tinggal masukkan NIK, nanti lebih jauh lebih gampang, Ci, sekarang prosesnya daripada yang dulu. Dulu kan kayak berkas-berkas banyak tuh. Iya, banyak, Bu. Nah, sekarang udah online semuanya. Jadi bidik misi jauh lebih gampang. Berarti Kak Eci ada satu bukti bahwa Anda bisa kuliah nggak bayar. Artinya full dibayar sama negara gitu ya. Oke Kak Eci, ada lagi nggak pesan buat adik-adiknya nih? Untuk saat ini itu aja. Mm-mm. Bu, dalam artian jalani aja tapi ada tujuan. Nah, itu dia yang Jalani tepatnya aja ya. kan, jalani aja pasrah aja deh nanti gimana. Gimana? Nah, bukan Nggak gitu juga. Iya, jalani tapi kalian ada tujuan. Iya, gitu. kayak ibaratnya kuliah kan tujuannya jelas nih, tamat. Ya. Harus lulus kuliah. Nah, Cuman sekarang prosesnya jalanin aja, Iya. yang penting nyampe ke sana gitu ya. Kebanyakan mikir juga jadinya malah bikin stres. bikin ya. stres bener, Bu. Oke, terima kasih banyak. Iya. Mudah-mudahan sukses terus. Nanti ada IG-nya nggak nih? Riasannya? Kalau untuk riasannya belum, masih satu IG itu. Satu IG itu aja Iya. yang mengcover semuanya. Jadi untuk keperluan private, seperti ada yang pengen privat nari, nanti kita cantumkan juga IG-nya Kak Eci di sini, biar nanti kalian bisa lihat. Siapa tahu ada yang pengen privat nih nari nih kan, bisa jadi itu sebuah ladang juga buat Kak Eci. Nanti juga kita berharap mudah-mudahan kedepannya kita segera offline, ya kita bisa bikin job fair, kita bisa bikin school fair di sini, supaya nanti teman-teman atau adik-adik yang di sekolah bisa lihat nih ada peluang apa saja. Karena saya pengen banget alumni-alumni nanti kembali pulang, pulang ke sekolah lagi untuk memberikan edukasi sama adik-adiknya di rumah dan di sekolah saat itu. Mudah-mudahan segera nih kita nih bisa offline. Bosan banget kita sudah seperti ini. Eci kemarin gimana kuliahnya? Full ke kampus atau daring juga? Dari semester 6 itu offline. Enggak, online. Online Iya. semester 6. Dan itu kebetulan hampir mau TA. Baru selesai, baru bisa. Enggak mau TA, kan semester 6 ini masih komposisi. Nah, pra-TA lah bisa dibilang. Pra-TA, ya. Nah, itu jadi kita online semua, Bu. Jadi Wah, susah repot banget. dong, iya. Ya, jadi online ini kalau dibilang susah nggak Iya, apalagi soalnya kan tari nih, praktek. praktek. Jadi banyak banget hal-hal yang lebih enak kalau ketemu sama dosen langsung ya. Iya, harus Tapi ketemu. syukurnya Kak Eci bisa melewati dan akhirnya lolos sampai tamat gitu ya. Oke, itu dia perbincangan hangat sama Kak Eci. Semoga nanti adik-adik, teman-teman di rumah bisa mengambil apa yang positifnya, bahwasanya emang pada prinsipnya semua kalau udah diniatkan pasti jadi. Dan mudah-mudahan nanti makin maju juga adik-adik yang nggak perlu ragu-ragu lagi untuk meneruskan ke sekolah kesenian, apalagi diisi itu negeri dan mengcover untuk beasiswa. Jadi jangan khawatir ya. Oke, makasih banyak Kak Eci atas kehadirannya. Mudah-mudahan lancar usaha-usahanya nanti. Kita ketemu lagi saat Kak Eci sudah punya sanggar Astengkara. Dekat-dekat ini punya sanggar ya. Oke, itu dia untuk episode Karisma kali ini. Kita ketemu lagi dalam Karisma berikutnya. Bye.